si singa dan si tikus. Pada suatu hari, hiduplah si singa, sang raja hutan. Ia tertidur di bawah pohon setelah makan. Lalu, datanglah seekor tikus yang bermain-main di tubuh sang singa, naik dan turun di tubuhnya. Lalu sang singa terbangun karena diganggu oleh sang tikus. Si singa marah dan ia mengaum dengan sangat keras. Ia menangkap sang tikus dengan cakarnya. Sang tikus yang sangat ketakutan, lalu ia meminta maaf dan memohon untuk dilepaskan oleh sang singa. Dan sang tikus berjanji jika ia dilepaskan, maka ia akan menolong singa suatu saat nanti. Tolong lepaskanlah aku, sang raja. Aku minta maaf, kali ini saja tolong lepaskan aku. Sang tikus yang berjanji jika ia dilepaskan, maka ia akan menolong singa suatu saat nanti. Si singa yang takjub memikirkan bagaimana si tikus kecil dapat membantunya, maka ia melepaskan sang tikus. Baiklah, untung aku sudah makan. Kali ini kau kulepaskan. Namun jika kau ulangi lagi, akan kumakan kau. Baiklah yang mulia. Saya akan menepati janji. Lalu sang tikus pun segera pergi. Suatu hari, sang singa yang sedang Assalamualaikum teman-teman. Ibu saya mau ceritakan ini. Apa judulnya itu? Pasukan Gajah Abraha. Pasukan Gajah Abraha. Mana Ibu bacakan ya? Iya. Ayo. Di sebuah negeri bernama Yaman, Raja Abraha membangun gereja yang sangat megah. Dia ingin orang-orang yang dulu beribadah di sekitar Ka'bah beralih ke sana. Ternyata tak banyak orang yang melakukannya. Raja Abraha pun menjadi kecewa dan ingin menghancurkan Ka'bah. Dengan kekuatan penuh, Abraha membawa pasukan yang sangat banyak. Beberapa di antaranya mengendarai gajah. Raja Abraha menaiki gajah yang paling besar. Pasukan bergajah milik Abraha memerangi semua bangsa Arab yang mereka lalui. Dia juga ingin menguasai wilayah di sekitar Mekah. Mendengar hal itu, penduduk Mekah pun ketakutan. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan pasukan Abraha. Akhirnya mereka pun memilih pergi ke atas bukit untuk berlindung. Abdul Muthalib, tokoh masyarakat Quraisy, mengajak mereka untuk berdoa, mohon perlindungan pada Allah. Abdul Muthalib adalah kakek Rasulullah Muhammad SAW. Allah pun melindungi Ka'bah dan Makkah. Allah utus pasukan burung yang membawa kerikil panas di kaki-kaki mereka. Mereka lemparkan kerikil itu ke pasukan Abraha. Pasukan Abraha pun kocar-kacir dan musnah. Allah sendiri yang melindungi Baitullah dari segala ancaman. Pada tahun itulah Rasul terakhir utusan Allah dilahirkan di kota Mekah. Pesan hikmah dari cerita ini adalah Raja Abraha dengan sombong dan yakin akan bisa menghancurkan Ka'bah dengan kekuatannya. Namun kekuatannya tidak ada artinya jika di hadapan Allah Sang Maha Kuasa. Maka janganlah kita sombong akan kekuatan kita, karena jika Allah berkehendak, dalam sekejap akan hilanglah kekuatan itu.
Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Surat Al-Fil ayat 1-2. Sudah ceritanya Mbak Meka. Tadi au. Jadi pesan dari cerita ini tadi, kita tidak boleh Nanti masuk neraka. Sudah dulu ya teman-teman. Sudah dulu. Kan di bawah nggak boleh bermain. Iya, nggak boleh bawa mainan. El sayang sama mainannya. Nah, coba aku cari yang diurutin ya. Coba. Mengapa kalian tidak mengajak Azam bermain? Tanya Ustadz Afif. Dia nggak pakai seragam sendiri Ustadz, jawab salah satu anak. Dia juga nggak punya mainan kayak kita, sahut Ali. Anak-anak yang soleh nggak baik pilih-pilih teman. Rasulullah mengajarkan agar berteman dengan siapapun loh, apalagi dengan teman kita. Ini menangkap pencuri pada suatu hari kota Baghdad nih digemparkan dengan pencurian di rumah saudagar kaya raya, dan ada Semut masih tertegun memperhatikan kecantikan kupu-kupu itu. "Kamu siapa?" tanya semut. "Wahai semut merah, apakah kamu lupa dengan kepompong yang kamu hina beberapa hari yang lalu? Itulah diriku," jawab kupu-kupu cantik. Semut merah yang gagah, "Kemarin kamu boleh sombong bahwa kamu bisa kemana-mana." Ini ada cerita kancil dan beruang. Ada seekor beruang coklat bertubuh gendut. Ia selalu terpesona mendengar burung-burung bernyanyi riang. Beruang coklat ingin bisa bernyanyi atau bersiul, tapi ia tidak mampu. Suatu hari ia tersesat di ladang dekat perkampungan. Ia sangat takjub melihat anak gembala meniup seruling dengan suara yang merdu sekali. Dan di zaman dahulu ada bocil yang punya kucing. Dia masih kecil dan ditemani sama ibu kakaknya. Dan dia pun disiapin susu hangat. Dia mau bermain dulu di rumah temannya. Dan dia pun jalan-jalan sama kucingnya. Dan dia pun semakin demam. Dan kakaknya pun bawa obat dan dikeluarkan obatnya. Dan dia pun memakan obat itu. Dan dia pun olahraga sama kucing. Dan dia pun pemenang juara 1 berlari lomba lari. Hari ini Putri berulang tahun. Salihah diundang ke rumahnya. "Salihah, kok nggak ganti baju?" tanya ibu. "Salihah malu, Bu. Salihah nggak punya baju baru," kata Salihah. "Sayang, gimana kalau pakai baju dan kerudung ini? Pasti Salihah terlihat cantik loh," kata ibu. Betul Bu, betul." "Iya sayang," sambil tersenyum. Akhirnya Salihah pergi ke rumah Putri dengan baju pilihan ibu. Di perjalanan, Salihah kebingungan mencari rumah Putri. Salihah ingin bertanya, tetapi Suatu sore yang mendung, Cibul duduk di beranda rumahnya dengan gigi manis. Ia sedang sangat bosan dengan kehidupannya. Cibul merasa hidup sebagai kelinci terlalu biasa, tidak terlalu istimewa. Ketika sedang meratapi nasibnya, melintas lagi gajah di depan rumahnya. Kulit abu-abu yang lucu Kemarin kamu boleh sombong bahwa kamu bisa kemana-mana, bisa terbang bebas.
Apa kamu bisa? Kata kupu-kupu Tak bisa. pada semut tadi. Saya nggak bisa. Ya nggak bisa kalau semutnya nggak bisa terbang. Iya. Setelah itu kupu-kupu cantik terbang meninggalkan semut merah yang masih diam membisu. Selamat tinggal semut merah, aku mau terbang jauh. Ketawanya kupu-kupu. Oh ya. Setelah kepergian kupu-kupu cantik itu, semut merah begitu menyesal telah mengejek kepompong. Namun apalah daya, hal itu sudah terjadi. Dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Terus, Iya. ini ceritanya gimana, Sob? Iya. Pesannya itu semut itu tadi yang salah punya Yang kesalahan kan sombong siapa? semut tadi ya. Semut tadi kenapa? Yang semut tadi kenapa? Oh, tadi semut itu mengejek kepompong, terus kepompongnya keluar kupu-kupu cantik. Berarti semut itu tadi kemudian menyesal kan kalau sombong ya. Berarti kita sebagai manusia tidak boleh apa? Sombong. Sombong. Kucing juga, ambis juga. Buku Aku rajin sholat. Abid, ayo bangun, kita sholat yuk, kata Kak Hakim pelan di telinga Abid. Jam berapa sekarang, Kak? Tuh, sebentar lagi azan subuh. Ayah juga sudah siap mau ke masjid, kata Kak Hakim. Kok tumben Kak Hakim rajin sampai bangunin Abid, kata Abid sampai terheran-heran. Iya, Kak Hakim tadi mimpi ada di tempat yang sangat indah. Ada rumah besar yang halamannya luas dan semua mainan disediakan buat Kak Hakim seperti di surga, kata Kak Hakim menjelaskan. Baca. wah hebat. Lagi. Tapi surga pasti hasil masih lebih bagus lagi, kata ayah yang tiba-tiba menyusul masuk ke kamar Abid. Terus apa hubungannya sama guru Abid, sholat Abid, masjid masih bingung. Tadi di sekolah bu guru cerita kalau Allah itu sangat baik
Allah semua diberikan kita udara gratis. Bernafas cahaya matahari yang nafas membuat bumi kita terang air untuk minum dan banyak lagi. Selesai. Terima kasih. Dadah dulu. Dadah. Terima kasih Bu Guru. Ali berkata kepada Zubair, ingat Anda ketika Rasulullah berkata kepada Anda bahwa engkau akan memerangi aku dengan cara yang tidak adil terhadapku. Zubair tersentak. Kini terbukalah kesadarannya, maka ia pun menarik diri dari pasukan di sekitar Bunda Aisyah dan pergi. Sayang, di tengah jalan Zubair bin Awam dibunuh. Ismail langsung mengiyakan saat dirinya menjadi kurban, lalu muncul kambing sebagai gantinya. Itulah kisah awal Idul Adha besok bulan depan. Besok kan Idul Adha. Nabi Yusuf, putra Nabi Yakub, seorang anak yang baik dan tampan. Dia mempunyai 10 orang kakak dan seorang adik. Kakak-kakak Nabi Yusuf iri kepadanya karena mereka merasa sang ayah lebih menyayangi Nabi Yusuf. Nah, suatu hari Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku bermimpi matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud kepadaku." Nabi Yakub terhentak. Mimpi itu pertanda dia akan menjadi nabi dan utusan Allah. Nabi Yakub meminta Nabi Yusuf merahasiakannya dari kakak-kakaknya. Oh iya, coba